Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami dari kelompok 8 mata kuliah studi kebantenan akan mempresentasikan tentang pembangunan berwawasan lingkungan di Banten. Kelompok 8 ini terdiri dari Satrio Widiatmojo, Angga Ditatri Firdaus, dan Muhammad Alifa Filzan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Satrio Widiatmojo, tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Berkaitan dengan lingkungan, pastinya ada ekosistem dan lingkungan hidup. Komponen ekosistem dan lingkungan hidup itu membentuk suatu tempat dan berinteraksi membuat satu kesatuan yang teratur. Komponen dari ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang beranggotakan makhluk hidup seperti manusia dan hewan dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup seperti tanah, air, pasir, dan lain-lain. Etika lingkungan berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Provinsi di Banten, wilayah ini dikenal kaya dengan unsur kearifan lokalnya. Beragam entitas budaya tetap eksis sejak dahulu dan kultur masyarakatnya yang dinamis. Dengan entitas budaya, tradisi dan nilai-nilai agama itulah kearifan lokal terbentuk dengan sendirinya, bergulir menjadi tata nilai atau norma yang berlaku turun-temurun dengan kemasan yang khas sesuai dengan zamannya. Bagaimana sesungguhnya model kearifan lokal yang harus dilestarikan atau bahkan ditumbuh kembangkan? Ada 3 elemen pembangunan lingkungan berbasis kearifan lokal. Yang pertama, melalui sektor pendidikan dan kebudayaan yang memasukkan unsur pendidikan karakter bangsa dan humaniora dengan konsep kearifan lokal berupa pengajaran bahasa daerah Banten, Sunda maupun bahasa Jawa Banten, terus pemahaman entitas budaya Banten dengan memasukkan kurikulum sejarah daerah Banten dan mengenal baik para pahlawannya di provinsi ini. Yang kedua, melalui sektor teknologi komunikasi dan informasi guna sosialisasi entitas budaya Banten, pemahaman sejarah yang benar hingga menebarkan nilai-nilai tradisi daerah yang baik melalui jejaring sosial secara baik dan berkesinambungan. Mengenal secara lebih dekat entitas budaya Banten niscaya akan sangat efektif mempopulerkan adat, tradisi, serta keunikan kekayaan etnik. Yang ketiga, melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Banten tentu saja kaya akan daerah-daerah tujuan wisatanya. Dari mulai wisata budaya dan sejarah, wisata alam, wisata pembelajaran, hingga wisata kulinernya yang banyak sekali. Kearifan lokal sebenarnya telah otomatis menempel pada sektor ini. Kekhasan budaya Banten telah dikenal selama bertahun-tahun sampai ke mancanegara. Model irigasi terpadu masyarakat Banten, yaitu irigasi Tirtayasa, hasil penelitian arkeologi yang mengungkap sisi agraris dari Kesultanan Banten berdasarkan penelitian irigasi dari abad ke-17. Tercatat dalam sejarah bahwa sebuah rekayasa dilakukan untuk membangun tata air dalam skala besar untuk pertanian intensif di pesisir Banten. Pembangunan itu diprakarsai oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui pendekatan ekskavasi, bukti-bukti jejak hidroarkeologi ditemukan kembali tersebar di antara Sungai Ciujung, Sungai Cidurian, dan Sungai Cipasilihan. Ragam peninggalan antara lain berupa bekas kanal-kanal, tanggul buatan, jembatan, pintu air, dan bangunan pengontrol air. Rekayasa teknologi hidrolika ini diselenggarakan untuk mendukung kebutuhan pangan dan membangun irigasi yang multifungsi. Irigasi bukan hanya untuk kepentingan ekonomi pertanian,
melainkan juga untuk jalur transportasi dan pertahanan negara. Sultan Ageng Tirtayasa mampu menciptakan konsep terpadu dalam menyiapkan infrastruktur sehingga keterbatasan diubah menjadi keunggulan. Model ketahanan pangan di Banten. Model ketahanan pangan masyarakat Banten, salah satunya di Kabupaten Lebak, merupakan arahan pengembangan agribisnis tanaman pangan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak, instansi terkait, serta masyarakat. Sebagai acuan dasar, model ini merupakan program atau dasar pengembangan agribisnis tanaman pangan, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada prakarsa masyarakat yang disesuaikan dengan dinamika politik yang berkembang. Hasil dari overlay indikator-indikator ketahanan pangan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki status sangat tahan pangan. Sebanyak 62 kecamatan memiliki status sangat tahan pangan dan 57 kecamatan berstatus tahan pangan. Hanya ada 2 kecamatan yang berstatus cukup tahan pangan. Dari data yang lain, Banten masih banyak daerah yang rawan ketahanan pangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.